Oke, kita lanjutkan ya. Setelah seruput kopi baru segar lagi otaknya. Oke. Sekarang tadi kita udah selesai melakukan perbaikan setang piston ataupun connecting rod. Oke. Nah, ini dia crankshaftnya. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke bagian cara penyusunan ring mesin perahu ataupun mesin boot yang benar tanpa trouble. Oke. Nah, ini dia pistonnya. Pistonnya kita lupa ngukur, akan tetapi kapasitas mesinnya ini lebih kurang 220 cc. Oke. Nah, kita mulai satu persatu ya. Tahap pertama, kita akan lakukan pemasangan kancing pin piston. Ini pin piston 16 mili ya, setara dengan Satria FU, RA Kings sama Scorpio ya. Ini sama 16 mili. Oke, kita pasangkan dulu kancing pinnya. Kita akan buka sedikit biar dia lebih kuat cengkramannya. Oke, kita masukkan. Biasanya saya melakukannya seperti ini ya guys. Oke, udah terpasang. Kita lanjutkan dengan pemasangan pin yang kita kasih pelumas dulu ya. Kasih pelumasan itu wajib ya, agar licin, biar mesinnya tidak seret, agar tidak baret. Oke. Ini posisi anak panah ke bawah ya. Ini bloksnya. Itu blocks. Nah, itu blocks posisinya seperti ini ya. Nanti oke. Nah, kelihatan kan, guys? Jelas kan kelihatannya. Nah, sementara posisi connecting rodnya seperti ini ya. Nah, nanti seperti ini. Oke. Kembali kita kasih oli pada lubang bagian setang piston atasnya ataupun connecting rod. Lantas kita masukkan seperti ini ya. Ini bagian panah ke bawah ya. Nih. Oke, kita masuk ya. Masuk. Lantas kita pasangkan lagi kancing kedua. Kita tarik lagi. Lantas kita pasangkan. Oke, langkah berikutnya kita akan pasangkan ring ya, ring piston. Di sini terdapat 3 buah lubang ya. Kelihatan nggak ya? 1, 2, dan 3. Oke. Untuk langkah pertamanya, kita akan ambil ring cacing ataupun orang bilang ring spinner ya. Ring spinner, ring yang bergerigi kayak gini. Bergerigi. Kita pasangkan posisinya bagian bawah. Di bagian bawah ya. Kenapa harus bagian bawah? Karena bagian blok
paling bawah inilah yang sering terlumasin sama oli. Ini ya, terlumasi sama oli, sehingga ringnya ini tidak terjadi penajaman. Jadi selalu terbasahin sama oli ya guys. Jadi tidak gampang berasap. Oke. Kita pasangkan posisinya entah di sini ataupun di sini, nggak masalah. Kita ambil langkah sebelah sini. Sebelah sini ya. Nih, sambungan ringnya ya. Nah, nih sambungan ringnya di sini. Kita posisikan seperti ini ya. Oke. Terus ini ring tipis, pelapisan. Kita taruh bagian sebelah sini. Nih ya. Nih. Bagian bawah. Ini tadi sebelah kiri, ini sebelah kanan ya. Tapi tidak boleh posisinya berada di pin. Kalau berada di pin ini ataupun bagian yang blok yang bagian piston yang tipis ini, mesinnya akan cepat berasap ya. Oke. Kita taruhlah sebelah sini ya. Oke. Nah, kita perbaiki dulu. Ya. Nah, seperti itu ya. Lantas kita pasangkan ulang. Oke, setelah itu ring tipis ini bagian sebelah bawah yang biasa kita lakukan. Yang ring tipis sebelah atasnya berlawanan arah ya. Posisinya di sini 180 derajat. Oke guys, ini sambungannya kelihatan kan sini. Terus ini sebelah sini. Ini piston penyusunan ring piston mesin perahu, mesin boat. Kalau di mesin motor kita gunakan 120 derajat. Sini satu, ini sama sini ya. Oke, kita lanjutkan ring kompresi 1. Nah ini ya, ring kompresi 2. Nah ring tipis sebelah atas ini tadi kita akan balik posisinya. Mereknya kelihatan ya, bagian merek sebelah atas. Nggak kelihatan ya guys. Nah itu dia. Oke. Jangan dipaksa ya guys, diurut pelan-pelan biar tidak ringnya tidak patah. Oke. Terus kita lanjutkan ini di sini ya. Kita balik posisinya ke arah sini ya.
Berarti sambungan ringnya 3 biji bagian bawah ya guys. Oke. Nah, yang satunya di posisi ini. Mereknya bagian atas juga. Gak kelihatannya, udah terhapus. Ini mereknya. Guys, kita posisikan di sini. Oke, ini bagian bawah, anak panah bagian bawah ya. Terus ring spinner bagian sini, ring tipis yang pertama bagian sini, bagian kedua 180 derajat. Terus ring kompresi duanya oke, kita miring ke posisinya di sini ya. Nah, ring kompresi satunya bagian atas sebelah sini. Oke. Lantas kita kasih oli agar posisi pas masukkan ringnya tadi, biar boringnya tidak lecet ataupun bagian bloknya. Terus kita lumasi bagian bloknya ya. Oke. Pinnya udah kita lumasi, kita tambahkan sedikit. Oke, kiri kanan, bagian piston atas bawah. Oke, lantas kita pasangkan. Karena kita tidak memiliki apa namanya itu, tracker ring ataupun alat pengunci ring, kita menggunakan obeng ya, obeng, agar posisi sambungan ringnya masuk ya. Kalau dimasukkan dari bawah sepertinya tidak bisa, ataupun kalau kita coba juga nggak masalah. Posisinya susah, tapi tidak masalah, kita coba dulu ya, nggak tahu bisa. Oke, kelihatan ya. Lantas kita tusuk menggunakan obeng pelan-pelan. Oke, bisa masuk. Masuk ya. Oke, lanjut. Terus ring kompresi 2 udah masuk. Terus ring cacing. Hati ya guys, pemasangannya nanti ringnya bisa berlipat ataupun selip, nanti ringnya bisa patah ataupun bloknya bisa aus. Oke, nah seperti itu ya kira-kira ya. Udah masuk. Nah, ini maksudnya anak panah tadi. Nah, gitu ya. Lantas kita pasangkan yang namanya crankshaft. Crankshaft, oke. Bagian ini, bagian yang ini bagian magnet ya. Ada sepinya, sepi magnet ya. Bagian gerigi ini nanti buat apa namanya? Buat gear sentris. Nah, kita lumasin dulu bagian ini supaya nanti apanya? Apa namanya itu? Bagian hasilnya tidak lecet ya. Masukkan. Posisikan yang benar ya, guys. Oke.
Posisikan yang benar. Nah, seperti itu. Lantas kita akan pasangkan setang pistonnya. Oke. Terus kita pasangkan bagian penguncinya. Terus ada tonjolan ini, apa namanya, stick panjang ini berfungsi buat menaikkan oli. Di sini tidak ada pompa olinya ya. Jadi inilah buat istilahnya pengayuh ya. Oh ya, kita kasih oli lagi. Terus crank pinnya kita kasih oli, crank pin. Terus kita pasangkan. Ya, pemasangannya. Terus lantas kita baut ya. Buat 10. Setelah kita pasang bautnya, kita kunci ya. Kunci yang kuat dan rata, agar nanti kekuatan bautnya berimbang ya, atas bawah ya. Rapatkan dulu. Terus kunci yang rata. Rapatkan. Setelah itu kita kunci menggunakan kunci sok setang panjang ya. Nih, kunci sok setang panjang, kunci sok 10, biar hasilnya bagus dan tidak meragukan. Oke. Bawah udah dikunci. Terus kita pindahkan posisinya bagian kunci kita atas ya. Tidak kelihatan ya guys, emang tidak kelihatan guys. Oke, kunci lagi. Oke, dirasa udah cukup. Kita cek ulang. Oke, tidak bisa. Oke, nah setelah itu kita pasangkan stick gas otomatis ya. Apalah bahasa teorinya nih, lupa saya kan. Nah, ini pasangkan. Kita cabut kancingan dulu ya. Terus ringnya memang berada di posisi seperti ini ya. Oke, lantas kita pasangkan lagi dan
skrup asnya kita posisikan dulu. Nah, posisinya di situ guys ya. Oke, tidak bisa masuk. Kita cari celahnya dulu. Oke, kita sticknya kita masukkan. Seharusnya tadi ya, sebelum dipasangkan crankshaft ini. Akan tetapi ya sudahlah, udah terlanjur. Nah, posisinya ini daun crankshaft ini di bawah ya. Nah, begitu kira-kira. Setelah kita posisikan di situ, barulah kita bisa memasukkannya ya. Oke. Karena di sini juga liter L. L miring, bukan L penuh ya. Oke, kita masukkan. Kita posisikan seperti ini. Nah, masuk ya guys. Oke. Tarik ke atas terus sampai mentok. Hajar bos sampai mentok. Oke, kita pasangkan pinnya ya, pinnya, kancingannya ataupun kancingannya. Nah, posisinya seperti itu ya. Oke, kelihatan kan guys? Nah, terus lantas kita pasangkan yang satunya, yang bagian atas ya. Ini dia. Agar nanti posisinya tidak mencela-mencele. Nah, posisinya berada di sini. Oh ya, kelihatan ya. Nah, di sini ada belahan dikit. Nah, posisinya seperti ini ya. Posisinya seperti itu. Oke. Lantas kita kancing baut. Belakangan juga pemasangannya juga nggak apa-apa, akan tetapi kalau sekarang malah lebih bagus ya, agar nanti bisa kita posisikan secara baik. Nah, kita balik lagi, kita ulang posisinya yang udah kita kasih tanda tadi ya, seperti itu. Kunci yang kuat secara maksimum biar nanti ininya tidak lari-lari ya. Oke. Setelah itu kita akan mengambil tapet. Ini mesinnya berkonfigurasi OHP ya. Jadi dia menggunakan push rod, tidak menggunakan kampret. Ini mesin 4 tak. Di sini ada tapaknya seperti ini. Nah, ini kalau tidak salah namanya tapet ya. Kita pasangkan tapet ini dulu 2 biji. Nah, posisinya berada di situ ya, lubang ini. Oke, pasangkan tapetnya. Setelah itu kita posisikan piston di top TDC, top dead center ya. TDC, top dead center, berarti posisi paling puncak, top dead center. Oke. Nah, setelah itu kita pasangkan noken as. Ini gear sentris sama noken as nyatu ya, karena sehubungan mesin ini overheating palep ya. Oke, di sini udah ada tandanya. Ini tandanya bagian atas ini. Terus tanda di sini titik ya. Titik ini. Jadi kita sama ratakan, dan ini tonjolan ini ya, tonjolan ini dinamakan dengan nose ataupun LSA, lobe separation angle.
Nah, diposisikan bagian sebelah bawah ya guys, sebelah bawah. Nah, kayak gini posisinya, ini bagian sebelah bawah. Oke. Terus posisi bagian sebelah bawah. Terus lubang itu adalah lubang knock, lubang knot, ya kan? Diposisikan diposisikan kepada titik situ, posisi knot yang berada di gear bagian crankshaft ya. Nah, itu dia. Jikalau tidak disamaratakan, nanti topnya piston dengan pembukaan klep itu bisa saja berbeda ya. Oke. Setelah itu kita pasangkan engine cover. Di dalam sini, di dalam bawah karter ini komponen lainnya tidak ada, udah cukup segitu saja. Oke. Lantas kita pasangkan cover engine. Nih, penutup ya. Bahasa kitanya itu penutup bagian mesin. Oke. Oh ya, di sini ada komponen seperti komponen elektronik ya. Kita pasangkan dulu. Apa namanya itu? Lupa ya. Namanya itu buat pengecekan oli. Sensor oli maksudnya. Oke, sensor oli. Oke, sebelum kita pasangkan cover ini, kita pasangkan dulu sensor oli. Sensor oli ini berfungsi apabila nanti oli pada mesin ini kurang pada bak karternya, secara otomatis lampu sensor ini akan menyala. Oke. Memang mesin ini tidak menggunakan speedometer, akan tetapi dia akan, switch ini akan memberikan sinyal kepada lampu ini. Jikalau lampu ini menyala, harus kita lakukan pengecekan oli. Oil check engine. Oke. Oke. Lantas kita pasangkan ya. Posisinya seperti ini. Nah, di sini juga ada dudukan kabelnya. Ya, seperti ini. Lantas ini diposisikan seperti ini. Oke, kayak gitulah kira-kira ya. Ya guys. Oke, kita pasangkan baut ini. Bautnya sama. Setelah itu kita pasangkan di sini pelindung kabel ya. Nah, ini dia, agar nanti kabel itu tidak lari kemana-mana ya. Jadi pihak pabrikan vendor telah memikirkan hal tersebut. Nah, oke, kita kunci secukupnya ya. Yang penting kuat. Oke. Terus switchnya. Setelah itu kita lakukan pengeleman di sini ya. Oke.
Nah, karet kabel ini jangan lupa kita lem. Kalau tidak dilem, ditakutkan olinya nanti bisa rembes ya guys. Nah, kita lem dulu secukupnya, lantas kita pasangkan kembali. Tidak masalah meluber, oke. Terus kita lemkan ini semuanya. Tidak perlu banyak ya guys, yang penting rata ya. Oke, lantas kita pasangkan. Oke guys, setelah kita lakukan pemasangan cover engine, lantas kita pasang baut dan kita kunci ya. Kunci dengan rata, silang. Oke, kita balik lagi ke bawah sini. Terus seterusnya. Oke, kunci sekuatnya. Oke guys. Nah, mesinnya udah bulat seperti ini. Langkah berikutnya kita akan pasangkan ini namanya apa namanya ini? Silinder head ataupun deksel orang bengkel bilang ya. Oke. Kita pasangkan dulu ini bagian klepnya ya. Klepnya oke, kita sekir sedikit. Oke, sebelum kita lakukan pemasangan ini silinder head, di sini terdapat lubang 2 biji dan 3 ya. Ini lubang busi, ini klep masuk, ini klep buang ya. Oke. Dan ini klepnya sedikit agak bocor dan kita akan melakukan penyikiran ataupun sekur klep ya. Oke, ini sedikit tips cara membersihkan klep ini secara efisien. Oke, klep kita gunakan mesin bor. Oke, mesin bor kita colokkan, lantas kita kunci ya guys. Nah, kita akan lakukan seperti ini. Setelah keraknya terhapus,
Lantas kita gunakan amplas. Oke. Oh iya, ketika kita lakukan pengamplasan ini, di sini terdapat batang klep. Ada yang bagian yang di exhaust, ada yang bagian di dalam botol klepnya ya, seperti ini. Ini yang mengkilap sini, ini bagian dalam botol klep ya. Terus yang sininya bagian rongga transfer dan buangnya ya. Dan bagian sini tidak boleh terkena amplas ya guys. Nanti bisa longgar ke botol klepnya. Oke. Nah, setelah kita lakukan pembersihan tadi, ini seperti ini hasilnya ya. Bersih, mengkilap ya. Nah, ini. Bandingkan dengan yang ini. Ini setelah, after, ini before, sebelum. Nah, masih terdapat kerak-kerak ataupun arang brusnya ya. Nah, ya maksud saya tuh bukan arang brus, karbon brus. Arang brus itu komponen yang terdapat di dynamo starter, terus di bagian mesin seperti bor dan gerinda ya. Oke, maaf ya salah ngomong. Nah, ini dia hasilnya. Ini yang setelah kita lakukan pembersihan, ini yang belum. Oke, kita lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Kita colokkan kembali ke mesin bornya. Lantas kita kunci. Nah, setelah itu di sini terdapat stik baja ataupun obeng kecil lah gitu ya kan, buat mengkikis ininya ketika mesin bor berputar. Terus di amplas. Guys, nih hasilnya kinclong dan terbebas dari kerak-kerak pembakaran bekas ini, kerak-kerak dari bekas pembakaran ya. Nah, oh ya,
bagian yang miring sini itu tidak boleh diamplas. Inilah bagian yang sinilah nanti yang posisinya berada di sitting ya, sitting klep. Nah, bagian yang miring ini tidak boleh terkena amplas. Terus bagian batangan yang mengkilap ini ya guys, tidak boleh sama sekali. Yang diperbolehkan ini bagian kepalanya, bagian ini, bagian atas. Terus di samping ini sedikit yang rata. Terus bagian yang sini, bagian kotor ini. Bagian yang miring ini sama sekali tidak diperbolehkan. Bisanya nanti disekur. Oke. Nah, kayak gini ya. Oh ya, bagian klep yang kecil itu berada di posisi exhaust, bagian pembuangan. Ini klepnya tidak sama besar ya. Oke. Sama sekali tidak sama besarnya. Nah, nanti umpama jikalau klep ini sama besarnya, itu namanya NBTK, nafsu besar tenaga kurang ya. Masa pemasukan sama pengeluaran sama, berarti tidak ada saldonya. Oke. Nah, bagian besar ini kecil besar ya. Besar ini kecil, yang besar bagian minyak. Oke. Oke. Tuh, minyak nih. Ini lubang pembuangan ke knalpot. Oke. Nah, posisinya seperti itu. Sebelum kita lakukan penyekiran, nah, di sini terdapat yang namanya seal klep. Oke, kita lepas dulu ya. Hati-hati, nanti bisa robek ya. Oke, lepas itu seal klepnya. Jangan sampai hilang karena cuma satu adanya di mesin ini. Tidak ada duanya. Cuma satu-satunya. Nah, ini dia. Sebelum kita masukkan ke sini, sebelum kita lakukan penyekuran, baiknya kita kasih oli dulu bagian batang sini ya. Nah, bagian batang ini kita kasih oli pelumas. Agar nanti saat kita lakukan penyekuran menggunakan mesin bor, dia tidak memakan botol klep ya. Nah, itu dia. Dan klep ini bocor dan kita akan melakukan penyekuran klep. Kita akan gunakan selang yang telah kita bentuk sedemikian rupa. Oke, seperti ini ya. Pas kita masukin ke sini. Nah, itu dia ya. Nah, seperti ini. Lantas kita colokkan ke bor. Kunci. Sebelum itu kita akan ambil kerak dulu ya, kerak bekas minuman bersoda. Oh ya. Oke. Nah, posisinya seperti itu ya kira-kira ya. Oke. Penyekurannya tidak perlu terlalu lama karena mesin ini juga bocornya sedikit. Lantas kita gunakan obat sekur ataupun Amril ya. Ini dia dengan dinamakan dengan Amril. Amril. Ataupun di sini tulisannya Nivin, ini udah hilang.
kita gunakan bagian yang paling halus, bagian pin halus ya, abrasif. Setelah itu kita pasangkan ke bor ya. Nah, setelah itu kita sekur klepnya. Lakukan hal yang sama dengan kedua klepnya ya. Oke guys, selamat malam. Setelah kita lakukan penyekuran klepnya, lantas kita akan merakit ataupun assembling ya. Oke, pertama kita masukkan oli dulu. Kita pasangkan oli, jangan lupa, jangan sampai salah pasang ya. Perbedaan klep hisap dengan buang itu berbeda. Oke, semuanya mekanik sudah pada tahu, kan cuma mengingatkan saja. Oke guys. Nah, yang bagian kecil ini kita letakkan bagian exhaust. Lantas yang bagian yang besar ini kita letakkan di posisi intake force. Oke, bagian intake-nya ini jangan lupa kita pasangkan seal klep. Seal klep satu-satunya yang bagian ini, bagian exhaustnya tidak menggunakan seal klep. Oke, udah terpasang ya. Langkah berikutnya kita pasangkan spring, terus tapet ataupun topi klep. Setelah itu kita pasangkan kancing klepnya ataupun kuku klepnya ya. Oke, kelihatan ya. Nah, oke, itu bagian klep masuk ya. Setelah itu kita pasangkan bagian klep 2, klep ini, klep buang, pasangkan pernya. Setelah itu pasangkan topi klep, lantas kancingnya ya, kancing klep. Sedikit agak keras.
Masuk ya. Oke, langkah berikutnya kita pasangkan boss blok yang mana berfungsi untuk pengikat antara blok dengan deksel agar nanti tidak bergeser ya ketika kita pasangkan bautnya. Oke, selanjutnya kita pasangkan ini pertak ataupun nanti packing ya. Nah, posisinya seperti ini ya. Dalam dulu agar tidak bocor. Terus yang bagian luarnya kita lem langsung di bagian silinder head. Oke, langsung kita pasangkan ya. Berikut baut bloknya, baut super panjang kayak gini ya guys, baut 12 bagian dalam, terus ini bagian luarnya. Nah, itu dia. Ini bagian dalamnya yang panjang ya, yang pendek bagian luar. Usahakan menggunakan kunci sok mata panjang ya guys. Ratakan dulu semuanya. Setelah itu baru kita kunci kuat.
Lalu kita pasangkan push rod ya. Ketika kita pasangkan push rod ini, posisi piston berada di atasnya ataupun TDC, top dead center, ataupun bisa dikatakan TMA, titik mati atas. Oke, kelihatan kan bagian ini, bagian sepi magnetnya berada posisi di atas dan pistonnya juga berada di atas. Lantas kita masukkan push rodnya. Pasangkan pelatuk. Ini baut setelan klepnya ya, buat kacingan. Ada dua, yang besar sama yang kecil ya. Ini yang kedua. Setelah itu kita setel klep. Biasanya untuk mengukur celah kerenggang klep ini kita menggunakan alat yang bernama feeler, yang biasa digunakan sama mekanik mobil kayak gitu. Dan sekarang hubungan barang yang entah kemana perginya, ya kita main feeling aja karena udah terbiasa melakukan penyetelan ini dan jarang yang bermasalah ya. Tidak boleh terlalu rapat dan terlalu renggang ya. Kalau terlalu rapat dia susah hidup. Yang kedua, tenaga yang tidak ada. Terlalu renggang, tenaga yang tak ada, suaranya kasar ya. Oke. Kunci 14 ring pas untuk pemegang kunci dalam, terus bagian kunci luarnya 10 ring pas ya. Oke. Oke. Setelah itu kita pasangkan flywheel ataupun magnetnya ya.
komponen berikutnya buat pemegang engkol. Bung, bautnya mana, Bung? Udah kau makan, Bung? Iya. Makan. Nih. Kunci 21 ya. Sok 21. Sok panjang. Oke. Setelah itu kita pasangkan koil. Dudukan koilnya harus dibersihkan terlebih dahulu agar nanti arusnya tidak bermasalah alias hilang-hilang timbul ya. Yang bagian koilnya juga dibersihkan menggunakan sikat kawat badak. Oke. Untuk celah kerenggangan antara magnet dengan koilnya, cukup gunakan bekas kemasan susu ya. Jarak antara magnet dengan koilnya. Tempelkan, lantas dikunci.
Oke. Kita ulang lagi penyetelan klepnya agar lebih pas ya. Udah cukup, kita putar balik. Udah pas, oke, mantap. Berikut kita akan bikinkan perpak ini ya, udah robek. Nah, pas pembukaan udah robek dan harus dibersihkan, lalu kita bikinkan yang baru ya.